Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nur Daningsi. Yes, oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk latihan soal SKB CPNS Perawat D3 dan Nurse Part 2 dari hasil tryout yang aku lakukan di Ayo CPNS. Jadi teman-teman semangat belajar. Nah, kita mulai untuk nomor 1, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yang kemudian dikembangkan oleh Richard R. Callis, menjabarkan kebutuhan manusia sebagai berikut kecuali A. Kebutuhan fisiologis, B. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, C. Kebutuhan dicintai, mencintai, dan dimiliki, D. Kebutuhan kesehatan, E. Semua jawaban benar. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat pada kasus nomor 1 adalah bagian D, kebutuhan kesehatan. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yang kemudian dikembangkan oleh Richard A. Callis menjabarkan kebutuhan manusia sebagai berikut. Jadi hafal ya teman-teman. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan dicintai, mencintai, dan dimiliki, 4 kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan kesehatan itu tidak masuk dalam kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Sudah jelas ya teman-teman? Berarti jawabannya adalah bagian D, kebutuhan kesehatan. Next, untuk nomor 2, diagnosa keperawatan aktual atau resiko tinggi yang diduga akan muncul karena suatu kejadian atau situasi tertentu disebut A. Sindrom nursing diagnosis, B. Wellness nursing diagnosis, C. Possible nursing diagnosis, D. Rise and high rise nursing diagnosis, E. Actual nursing diagnosis. Jawaban pada soal nomor 2 adalah bagian A. Sindrom nursing diagnosis. Nah, untuk soal nomor 3 yang tidak termasuk dalam provinsi yang bukan daerah endemis kaki gajah adalah A. DKI Jakarta, B. Daerah Istimewa Yogyakarta, C. Nusa Tenggara Barat, D. Jawa Barat, E. Semua benar. Kita harus tahu dulu nih 6 provinsi yang bukan daerah endemis kaki gajah atau filarias di Indonesia itu. Yang pertama DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, yang tidak ada dalam 6 provinsi tadi adalah bagian D, Jawa Barat. Jadi jawaban yang tepat pada nomor 3 adalah bagian D, Jawa Barat. Oke teman-teman. Selanjutnya, perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki A. KTP, B. SIPP, C. Ijazah, D. NPWP, E. Semua benar. Jawaban pada nomor 4 adalah perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki SIPP. Jadi jawabannya adalah bagian B, surat izin praktik perawat. Untuk kasus selanjutnya, klien TBC sedang memulai terapi anti-tuberkulosis dengan isoniazid. Sebelum memberikan klien dosis yang pertama, manakah analisis dasar yang harus sudah dilakukan oleh perawat? A. Tingkat elektrolit, B. Waktu koagulasi, C. Tingkat enzim hati, D. Tingkat serum kreatinin, E. Nilai hemoglobin. Jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian C, tingkat enzim hati. Pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Terapi isoniazid dapat menyebabkan peningkatan tingkat enzim hati dan hepatitis. Oleh karena itu, tingkat enzim hati dipantau ketika awal terapi dan selama 3 bulan pertama terapi. Pada klien yang berusia lebih dari 50 tahun atau ketergantungan alkohol, perlu dipantau lebih lama lagi. Tes laboratorium pada pilihan A, B, dan D, dan E itu tidak diperlukan. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian C, tingkat enzim hati.
Next, untuk nomor 6, perawat melakukan perawatan pada klien dengan pankreatitis akut dan memonitor adanya ileus paralitik. Data pengkajian manakah harus diperoleh perawat terkait keadaan tersebut? A. Tidak bisa flatus. B. Kehilangan kemampuan mengontrol sphincter anus. C. Nyeri hebat, konstan dan sering. D. Teraba massa yang kaku dan keras pada abdomen kanan bawah. E. Konstipasi. Jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian A. Tidak bisa flatus. Pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Reaksi inflamasi pankreatitis akut dapat menyebabkan ileus paralitik, bentuk obstruksi non-mekanik yang paling sering terjadi. Ketidakmampuan untuk flatus adalah manifestasi klinik dari ileus paralitik. Ketidakmampuan mengontrol sphincter anus bukan tanda ileus paralitik. Nyeri juga dapat dikaitkan dengan ileus paralitik, namun nyeri yang biasanya dirasakan adalah rasa tidak nyaman yang lebih umum dan tidak konstan. Kemudian untuk pilihan D merupakan deskripsi dari keadaan pembesaran hepar. Pembesaran hepar dapat terjadi pada kasus serosis atau hepatitis. Meskipun pada klien ini dapat terjadi pembesaran hepar bukan tanda dari ileus paralitik atau obstruksi usus. Jadi, sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat pada kasus nomor 6 adalah bagian A, yaitu tidak bisa flatus. Next, kasus untuk nomor 7, klien dibawa ke UGD dengan luka bakar dalam, parsial, wajah, leher, tangan, dan dada setelah mencoba memadamkan kebakaran mobil. Manakah tindakan keperawatan yang harus perawat implementasikan? A. Membatasi cairan. B. Mengkaji patensi jalan nafas. C. Memasang selimut dingin pada pasien. D. Meninggikan kepala 45 derajat. Di sini 45 derajat ya teman-teman. Kemudian bagian E. Mempersiapkan pemberian obat nyeri per oral sesuai resep. Nah, jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian B. Mengkaji patensi jalan nafas. Pembahasannya, tujuan utama perawatan luka bakar adalah untuk mempertahankan patensi jalan nafas, memberikan cairan per IV untuk mencegah shock hipovolemik dan menjaga fungsi organ vital. Untuk itu, tindakan prioritas dalam mengkaji patensi jalan nafas dan mempertahankan jalan nafas paten. Perawat perlu mempersiapkan pemberian oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk perfusi jaringan dan organ vital. Infus kemudian dipasang dan resusitasi cairan dimulai. Ekstremitas dinaikkan untuk mencegah shock. Klien dijaga tetap hangat dan diberi suhu NPO puasa karena fungsi GI yang menurun akibat luka bakar. Jadi sudah jelas yang harus perawat implementasikan pertama adalah mengkaji patensi jalan nafas. Selanjutnya sudah masuk ke nomor 8 ya teman-teman. Perawat komunitas bekerja untuk bencana gempa. Tujuan perawat untuk komunitas adalah mencegah kecelakaan dan kematian lebih banyak dari kejadian yang tidak diduga, mencari rumah yang aman untuk korban bencana, memberikan dukungan pada keluarga, mengorganisasikan konseling, dan memberikan perawatan fisik saat dibutuhkan adalah beberapa contoh untuk level pencegahan yang mana? A. Pencegahan level 1, B. Pencegahan level 2, C. Pencegahan level 3, D. Pencegahan level 4, E. Pencegahan level 5. Jawaban yang benar pada kasus ini adalah bagian C. Pencegahan level 3. Pembahasannya, pencegahan level 3 termasuk pengurangan jumlah dan derajat disabilitas, perlukaan dan kerusakan setelah krisis. Pencegahan level 1 berarti mencegah krisis terjadi, dan pencegahan level 2 berfokus pada pengurangan intensitas dan durasi krisis. Tidak ada yang disebut pencegahan keempat dan kelima, jadi hanya 3 level ya teman-teman ya. Tapi yang level yang benar pada kasus ini adalah bagian C, pencegahan level 3. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian C, pencegahan level 3. Selanjutnya untuk nomor 9, surat izin praktik perawat bagi perawat yang berencana membuka praktik di Jakarta dapat diurus di
A. Kementerian Kesehatan, B. Dinas Kesehatan DKI Jakarta, C. Rumah sakit sekitar tempat buka praktik, D. Kementerian Sosial, E. Semua benar. Jawaban yang benar pada kasus nomor 9 adalah bagian B. Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi kalau untuk mengurus surat izin praktik itu kita berada di Dinas Kesehatan setempat. Jadi jawabannya sudah jelas ya teman-teman, bagian B, Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, selanjutnya untuk kasus nomor 10, perawat home care memberikan instruksi terkait pengendalian infeksi dasar pada orang tua dari bayi dengan infeksi human immunodeficiency virus atau sering disebut dengan HIV. Kalimat mana dari orang tua yang mengindikasikan kebutuhan akan instruksi lanjutan? A. Saya akan membersihkan semua kotoran yang tercecer dari popok dengan cairan alkohol. B. Saya pasti mencuci tangan dengan bersih sebelum dan sesudah merawat bayi saya. C. Saya akan mencuci botol bayi, dot dan pengaman dot di tempat cuci piring atau menggunakan air hangat. D. Saya akan membersihkan semua alat yang terkena cairan tubuh bayi dengan larutan klorin. Kemudian bagian E. Saya pasti menyiapkan makanan yang tinggi kalori dan protein. Nah, jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian A. Saya akan membersihkan semua kotoran yang tercecer dari popok dengan cairan alkohol. Pembahasannya seperti ini teman-teman. Rasionalnya HIV itu kan ditularkan melalui darah, semen, sekresi vagina, dan ASI air susu ibu. Jadi ibu dari bayi yang terinfeksi HIV harus diinstruksikan untuk menggunakan larutan klorin untuk mendesinfeksi benda-benda yang terkontaminasi atau membersihkan ceceran popok bayi. Nah, alkohol itu tidak akan efektif untuk mematikan virus. Jadi jawaban yang tepat pada kasus ini itu adalah bagian A. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pada video kali ini itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi bekal teman-teman untuk menghadapi tes SKB CPNS mendatang. Insya Allah kita kan sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi apabila aku punya kesalahan, silahkan teman-teman sampaikan pendapatnya pada kolom komentar. See you. Selamat berjumpa di next video.